Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Komero dari kelas PAIG dengan NIM 24101 110263. Di sini saya akan baca kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qismu Tsani, Ahammul Hawadithi al-Waqi'ati fi zamani sallallahu alaihi wasallam murattabah fi hasani tasalsulit tarihi ahad. Artinya, bagian kedua peristiwa-peristiwa penting di masa Rasulullah SAW sesuai urutan kronologisnya. Maksudnya di bagian kedua ini menjelaskan tentang peristiwa-peristiwa penting di masa Rasulullah SAW sesuai urutan kronologisnya, yaitu kronologisnya maksudnya adalah pengaturan peristiwa atau tindakan yang berdasarkan urutan terjadinya dari yang paling awal hingga yang paling akhir. As-sanatul ula min umrihi. Fi hadhihi as-sanati ja'at Halimatu Sa'niyah ila Makkah wa akhadat sallallahu alaihi wasallam ila Bani Sa'ad. Tahun pertama dari usia beliau sallallahu alaihi wasallam. Pada tahun ini Halimah As-Sa'diyah datang ke Mekah dan membawa beliau sallallahu alaihi wasallam ke Bani Sa'ad. Nah, maksudnya itu pada tahun ini, tahun pertama ini Halimah As-Sa'diyah, yaitu siapa sih Halimah As-Sa'diyah itu? Halimah As-Sa'diyah itu adalah salah satu ibu susuan Rasulullah SAW. Dan kenapa Halimah As-Sa'diyah ini bisa membawa beliau Nabi Muhammad SAW ke Mekah? Karena beliau merupakan ibu susuan Rasulullah. Karena bisa menjadi ibu sepersusuan Rasulullah karena ibunda Nabi Muhammad SAW, yaitu Aminah radhiyallahu anhu, menitipkan Rasulullah bayi kepada Halimah As-Sa'diyah. Wafis sanati tsani, tahun kedua, ulinda Abu Bakri As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu lahir. Wafis sanati tsalitsah, tahun ketiga, waqa'a hadithu syakki sudri syarifi waqila fil rabi'ah waqila fil khamisah. Tahun kelima, Halimah mengembalikan tahun ketiga terjadinya peristiwa dibelahnya dada mulia beliau. Menurut satu pendapat, kejadian itu pada tahun keempat. Pendapat lain berpendapat bahwa tahun kelima. Hafiz sanatil khamisah raddat Halimatu ila ummihi. Tahun kelima, Halimah mengembalikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada ibunda beliau. Hafiz sanatis sanisah, kharijat smihi ummuhu la ziyarati ahwalihi bani Anihi ibni Najjari bil Madinah. Hafiz hadis sanati itu fiyat ummuhu Sallallahu Alaihi Wasallam bil abwa'i inda audatih. Dan di tahun ke-6, ibunda beliau Nabi Muhammad SAW pergi berziarah pada paman-paman beliau Nabi SAW dari pihak ibu, yakni Bani Adi bin Najjar di Madinah. Nah, pada tahun ke-6 ini ibunda Nabi Muhammad SAW wafat di Abwa ketika hendak kembali ke Mekah. Hafiz sanati tsaminah, tahun ke-8, Tufiyat jadduhu Abdul Thalib ala aktsaril aqwal fantaqalat al-kafalatu ilal ammi Abu Thalib. Kakek beliau Nabi Muhammad SAW yang bernama Abdul Muthalib ini meninggal pada tahun ke-8. Menurut kebanyakan pendapat, dan tanggung jawab kepengasuhan berpindah ke pamanda Nabi Muhammad SAW yang bernama Abu Thalib. Hafiz sanati tasi'ah, tahun ke-9, kharaja sallallahu alaihi wasallam ma'a Abi Thalib ila Syammi litijarah. Tahun ke-9, beliau Nabi Muhammad SAW pergi ke Syam untuk berniaga atau berdagang bersama paman beliau, yaitu Abu Thalib. Hafiz sanati tsalitsah asyrata, tahun ke-13, ulinda Umru ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Pada tahun ke-13 ini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu lahir. Hafiz sanatil rabi'ah asyrah, tahun ke-14, kanat harumbul fijari baini kinanata wa Qaisyun. Faqad hadirallahu sallallahu alaihi wasallam
hanihil harba wa sumiyat harbal finjari liuki'iha fi syahril haram. Pada tahun ke-14 ini terjadi perang Fijar antara kabilah Kinanah dan kabilah Qais. Nabi Muhammad SAW ini ikut terlibat dalam peperangan ini, dan peperangan ini dinamakan perang Fijar karena terjadi pada bulan haram. Hafin namsisa nati waqa'ahil ful fundul bidam milfa'i waqila wasumhi midalika li'annahu hadarahu jami'ah min jurhum kullu wahidin minhum yusamma al-fadla faqad tahalafat Quraisy fi dar an-nadwati wa tafaqu ala annahum yan'una abdulima min ad-dulmi wattafaqu ala dhalika fi dari Abdullah ibnu Jud'an wa qala sallallahu alaihi wasallam ma uhibbu anni li bihilfin hadartuhu fi dar ibni Jud'an humran na'am ulindu itu lahu la'ajabtu. Nah, pada tahun ke-14 ini juga terjadi perjanjian Futul. Dinamakan perjanjian Futul karena menurut cerita perjanjian itu dihadiri segolongan kabilah-kabilah Jurhum yang masing-masing orangnya bernama Fadh. Nah, orang-orang Quraisy ini mengikat perjanjian di sebuah kabilah, di sebuah balai pertemuan, dan bersepakat bahwa mereka akan mencegah orang-orang zalim dari kezalimannya. Mereka melakukan itu di rumah Abdullah bin Jaddan. Nabi Muhammad SAW pun bersabda, ma uhibbu annali bihilfi hadartuhu fi dar ibni Jad'ana humran na'am walau du'aitu lahu la'ajabat, yang artinya saya berkait keberadaan saya pada perjanjian yang saya hadiri di rumah Ibnu Jaddan tidak suka ditukar dengan unta-unta pilihan, dan seumpama saya diundang untuk perjanjian itu maka akan saya sambut. Hafiz sinatil khamisati wal ishrina, tahun ke-25. Kharaja sallallahu alaihi wasallam ma'a Maisarah fi tijarata sayyidati Khadijah qabla an yatazawwaja bi syahraini fi hadis sanati tazawwaja sallallahu alaihi wasallam bi Khadijah. Pada tahun ke-25 ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama Maisarah pergi ke Syam dalam rangka meniagakan harta dagangannya Khadijah sebelum beliau memberi istrinya dalam jarak 2 bulan. Nah, pada tahun ini juga Nabi Muhammad SAW setelah meniagakan hartanya dengan Khadijah, dia memberi istri Khadijah. Hafiz salasina, tahun ke-30. Ulinda Aliyu ibnu Abi Thalib fil Ka'bah. Hafiz arba'i wa salasina. Ulinda Muawiyah bin Abi Sufyan wa Mu'adu ibnu Jabbal. Pada tahun ke-30 ini Ali bin Abi Thalib dilahirkan dalam Ka'bah. Siapa sih Ali bin Abi Thalib ini? Ali bin Abi Thalib ini merupakan sepupu Rasulullah sekaligus yang pertama kali masuk Islam di kalangan pemuda. Hafiz satil khamisati wa salasina, tahun ke-35. Duharat akhbaru duhurihi washtaharat baraktahu amanatahu. Fi hadis sanati ulidat Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Fi hadis sanati hadamat Quraisyun al-Ka'bah wa banatha wa hakamuhu sallallahu alaihi wasallam fi man yadu al-hajar al-aswada muhallahu fahakama fihi birido wal adli itbasato dakwah wa al-hajar fihi wa amro arba'ata minar ruwasaihim ayyahmiluhu ma'a ila muntahi nawadi il-hajar summa akhada miyadihil karimah al-mubarakah wa do'a fi maudi'ah. Tahun ke-35 ini kabar-kabar tentang kemuliaan Rasulullah SAW pun mulai naik ke permukaan. Barokah dan amanah beliau pun mulai masyhur atau dianggap benar. Pada tahun ini juga Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anhu dilahirkan. Fatimah Az-Zahra adalah putri Nabi dari istri Khadijah. Nah, pada tahun ini juga orang-orang Quraisy merobohkan Ka'bah serta membangunnya kembali.
dan menjadikan beliau Nabi Muhammad SAW ini sebagai juru putus dalam permasalahan siapa yang akan meletakkan Hajar Aswad di tempatnya. Maka Rasulullah SAW memutuskan hukum pada mereka dengan hukum yang bisa diterima dengan adil, karena beliau Nabi Muhammad SAW menggelar rinda atau pakaian atau semacam selimut luar untuk badan bagian atas milik beliau Nabi Muhammad SAW, dan meletakkan Hajar Aswad di tengah-tengahnya. Kemudian menyuruh 4 orang pembesar suku Quraisy untuk mengangkatnya bersama-sama sampai mencapai tempat Hajar Aswad tersebut. Lalu beliau Nabi Muhammad SAW mengambilnya dengan tangan beliau dan meletakkannya di tempatnya. Hafiz Sanatitha Minah Matalatina. Di tahun ke-38 kanas ilha suatu wahya muqaddimah an-nubuwati fakana yara dawa wan nura wa yasma'u as-sauta wa la yara ahad fakana yakhlu fi gharin jirai. Di tahun ke-8 ini terjadi irsahat. Irsahat adalah beberapa tanda kenabian. Nah, tanda kenabian tersebut bahwa beliau melihat cahaya dan sinar. Siapa sih beliau ini? Beliau adalah Nabi Muhammad SAW melihat cahaya dan sinar, mendengar suara tetapi tidak melihat seorang pun, dan juga beliau juga berhalawat atau bersembunyi atau menyepi di Gua Hira. Rafi Arba'ina, dan di tahun ke-40 Ja'ahul Amina himbaril birisalati al-malikil jalil lakanu mabda'un nubuwah bima dzakara yaumal itsnain. Tahun ke-40. Di tahun ke-40 ini datanglah Al-Amin Jibril alaihissalam kepada beliau Nabi Muhammad SAW dengan membawa risalah dari Raja Dirja nan Maha Agung, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Permulaan pada tahun ke-40 ini kenabian itu disebutkan terjadi pada hari Senin, bertepatan dengan hari kelahiran Nabi Muhammad di hari Senin. Nah, menerima wahyu pertama kali dari Allah Subhanahu wa taala ini melalui malaikat Jibril. Nah, maka dari itu tahun ini menandakan dimulainya kenabian beliau dan mengangkatnya menjadi nabi atau rasul. Wafi sanatil ula minan nubuwah, dan di tahun pertama kenabian. Aslamat Haniyatu wa Alayyu wa Zaidu ibnu Harithah wa Abu Bakar. Khadijah, Ali, Zaid bin Harithah dan Abu Bakar masuk Islam pada tahun pertama kenabian Nabi Muhammad SAW. Wafis sanati ats-tsalitsati minan nubuwah, tahun ketiga kenabian. Kana idharu an-da'wati ila Allah ta'ala linuzili qalu subhanahu fasda bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikina al-ayah. Nah, tahun ketiga kenabian ini terjadi dakwah kepada Allah secara dengan terang-terangan karena turunnya firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi fasda bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin, yang artinya maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Quran surat Al-Hijr ayat 94. Falamma dan Nabi sallallahu alaihi wasallam qaumahu bil islami lam ya'bud minhu qaumuhu wa lam yaruddu alaihi hatta zakaru alihatahum wa abahum wa hadaba alaihi Abu Thalib wa khaffafal amru fatana badal qaum wa nada bi'luhum ba'dan wa tamarat Quraisyun ala man aslama minhum yu'adzibunahum wa yufattinunahum an dinihim. Fabainama Sa'dun ibnu Abi Waqqas radhiyallahu anhu fi manharin yusalluna fi syi'bin min syi'ami Makkah idharu alaihim nafaru minal musyrikina wa hum yusallun fa'abu alaihim ma yasna'una hatta qataluhum faduriba Sa'dun yawma idin bilahi ba'irin fasyajjah lakana awwala dhamin uhriqa fil Islam
wa mana Allah Ta'ala rasulahu bi amnihi Abi Thalib wa bani Hashim wa ila amil lahamin wa bani al-Muttalib faromahu al-Walidu ibnul Mawirati bisihri wa tami'ahu qomhu ala dhalik fanazila fihi darni wa man khalaqtu wahinda al-ayah wa fi nafri alladhina tami'uhu ala qawli ta'ala alladhina ja'alu al-Qur'ana alina. Nah, pada tahun ketiga kenabian ini juga adapun ketika Nabi Muhammad SAW mengundangkan dakwah Islam kepada kaum-kaum beliau, mereka tidak menjauh dan tidak pula menolak beliau sampai beliau Nabi Muhammad SAW menyebut Tuhan-Tuhan mereka dan mencerca mereka. Tetapi Abu Thalib di sini bersimpati menyayangi Nabi Muhammad SAW sehingga permasalahan menjadi ringan. Kaum Quraisy saling berselisih, lalu satu sama lain duduk bersama dan berkomplotan bahwa orang yang masuk Islam dari kalangan mereka bakal mereka siksa serta meneror keyakinan agamanya. Maka ketika suatu saat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu salat bersama beberapa orang di jalanan lereng-lereng Makkah, tiba-tiba muncullah segerombolan kaum musyrikin. Padahal saat bersama kelompoknya tersebut sedang melakukan salat. Kemudian segerombolan itu mencela saat bersama teman-temannya akan pekerjaan yang mereka lakukan, sehingga terjadilah perkelahian di situ. Saat itu sempat terkena pukulan rahang unta dan terluka, dan itulah darah pertama kali yang tumpah dalam memeluk Islam. Allah Ta'ala menjaga Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam lewat paman beliau yaitu Abu Thalib dan Bani Hashim selain Abu Lahab serta Bani Muttalib. Walid bin Mughirah menuduh beliau melakukan sihir. Tuduhan yang dilakukan ini diikuti oleh kaum-kaumnya. Maka mengenai diri Walid itu turunlah ayat Darni wa man khalaqtu wahinda, yang artinya biarkanlah aku bertindak terhadap orang yang aku telah menciptakannya sendiri. Dan beberapa ayat selanjutnya Quran surat Al-Qalam ayat 44. Dan tentang kelompok yang mengikuti Walid itu turun firman Allah Ta'ala yang berbunyi alladzina ja'alul Qur'ana indin, yang artinya yaitu orang-orang yang telah menjadikan Al-Quran itu terbagi-bagi. Quran surat Al-Hijr ayat 91. Hafiz sanatil khamisah min nubuwah, tahun kelima kenabian. Ulidat Aisyah radhiyallahu anha. Fi hadis sanati kanat al-hijratul ula ilal habasyah. Faqad kharaja ilaiha awla sirran ahada asyara rajulan wa arba'u niswatin minhum Ammanu ibnu Affan wa imra'atuhu Ruqayyatu bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ummu Salamah allati surat ummul mu'minina akhir. Hakana alaihim Utsmanu ibnu Mad'un summa kharaja Ja'fur ibnu Abi Thalib wa tatsba'a al-muslimun hatta balagu isnain wa thamanina rajulan siwan nisa'i wasibani faqad akrama ma'ahum an-najasyiyun summa ronja'a ba'duhum ila Makkah wa baqiya man baqiya ila an hajaru an-nabi sallallahu alaihi wasallam ila al-Madinah fiha jaru ilaiha. Wa fi hadis sanati matat Sumayyatu ammu Ummarin ibni Yasir wahiyya awalu syahidati fil Islam. Nah, pada tahun kelima kenabian ini lahirnya Aisyah radhiyallahu anhu. Siapa sih Aisyah radhiyallahu anhu ini? Aisyah radhiyallahu anha merupakan istri Nabi yang terkenal kecerdasannya, berpendidikan dan berpengaruh dalam Islam. Nah, ia juga dikenal sebagai salah satu wanita paling mulia dalam Islam. Nah, pada tahun kelima kenabian ini juga terjadi hijrah yang pertama ke negeri Habasyah.
Pada gelombang pertama, 11 orang laki-laki dan 4 orang wanita berangkat secara rahasia. Di antara mereka ada Utsman bin Affan dan istrinya, Ruqayyah binti Rasulullah SAW, serta Ummu Salamah yang pada akhirnya menjadi istri Rasulullah SAW. Bertindak sebagai penanggung jawab adalah Utsman bin Maz'un. Nah, Utsman bin Maz'un ini merupakan sahabat dari kaum Muhajirin, termasuk salah satu dari 40 pemeluk Islam pertama. Pada tahap selanjutnya berangkatlah Ja'far bin Abi Thalib, maka berbondong-bondonglah muslimin yang hijrah hingga mencapai 82 laki-laki selain wanita dan anak. Mereka dimulakan oleh Raja Najasyi. Kemudian bagian dari mereka kembali ke Mekah dan sebagian lagi tetap tinggal di sana sampai Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah. Lalu mereka berhijrah ke Madinah. Nah, pada tahun ini juga Sumayyah, ibu Ammar bin Sayyir, meninggal. Dialah wanita pertama yang mati syahid dalam Islam. Ammar bin Yasir merupakan sahabat Nabi dan seorang kandam dalam penaklukan Muslim awal. Nah, 2 orang yang dimaksud Nabi adalah Amr bin Hafiz Sanatisa Nisah minan Nubuwah. Aslama Hamzatu ibnu Abdul Muthalib ammahu radhiyallahu anhu. Wakana azu fat'a fi Quraisyin wa ashadda syakimata fa'azzahu mihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaifa annahu Quraisyun qalil. Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu, paman dari Rasulullah SAW, masuk Islam pada tahun ke-6 kenabian ini. Dia adalah pemuda yang paling mulia dan kuat di kalangan orang-orang Quraisy dan juga paling besar gengsinya atau tidak mau dihina. Maka dengan Hamzah Nabi Muhammad SAW menjadi mulia dan kuat. Orang Quraisy pun mulai sedikit menahan diri. Hamzah bin Abdul Muthalib ini juga dijuluki singa Allah karena kepahlawanannya saat membela Islam. Nah, selain Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu ini paman dari Rasulullah, beliau juga merupakan sahabat dan sepersusuan Nabi Muhammad SAW. Sama aslama Umar ibnul Khattab ba'da Hamzah radhiyallahu anhuma misalah satin ayyamin bidakwati ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ayyidil Islam bi Abi Jahlin minal Hisyamin au Ammar ibnul Khattab. Lalu disusulah oleh Umar bin Khattab masuk Islam setelah Hamzah radhiyallahu anhuma dengan terpaut 3 hari. Hal itu berkat doa Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, Allahumma ayyidil Islama bi Abi Jahlin ibni Hisyamin au bi Umar ibnil Khattab. Nah, doa Nabi untuk keislaman ini merupakan doa untuk Umar bin Khattab, yang artinya, duhai Allah, kuatkanlah Islam dengan Abu Jahal bin Hisham atau Umar bin Khattab. Wa fi kitamil hakimi Allahumma ayyidil Islama bi Umari ibnil Khattab. Lam yadhkur Amba Jahlin fi du'ai. Hakana Ibnu Mas'udi radhiyallahu anha yaqulu makunna naqdiru ala an nusalli indal Ka'bah hatta aslama Amru radhiyallahu anhu. Dalam kitabnya Al-Hakim disebut Allahumma ayyidil Islama bi Umar ibnil Khattab, yang artinya, wahai Allah, kuatkanlah Islam dengan Umar bin Khattab, tanpa beliau menyebut Abu Jahal dalam doa beliau. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, kami tidak pernah mampu sholat di sekitar Ka'bah sebelum Umar radhiyallahu anhu lahir. Nah, maksud 2 orang yang dimaksud Nabi adalah Amr bin Hisam dan Abu Jahal dan Umar bin Khattab. Keislaman Umar merupakan jawaban Allah atas doa-doa Nabi dan berperan penting dalam perkembangan dakwah Islam. Salah satu jasa Umar bin Khattab adalah menetapkan kalender dari yang sebelumnya Hijriah menggantikan kalender ke Masehi.
Wafis sanati sami'ah minan nubuwah, di tahun ke-7 kenabian, ijtama'at Quraisyun wa ta'ahandu ala qati'ah Bani Hashim wa Bani Muttalib wa muqata'atihim fil bai'i wal syira'i wan nikahi wa ghairi dzalik. Fakatabu bidzalika sahifah bi khatta Mansuri ibni Ikrimata fashulat yaduhu wa alakuha fi jawfil Ka'bah. Falamma tamma dullika in hazab zabnuha Hashim wal Muttalib ila syi'bi Abi Thalib. Faqad laqiya al-muslimuna minat ta'ammi wal ju'i ma la yutahammal. Wastamarra hadha hisaru nahwa thalathi sinina hatta yahindu wa kanu al-yaswilu ilaihim syai'un ila sirron ijtama'a khamsah nufarri min sanati Quraisyin ala naqdi sahifah wa hadskiha. Orang Quraisy pada tahun ke-7 kenabian ini berkumpul dan mengikat perjanjian untuk memboikot Bani Hashim dan Bani Muttalib serta tidak mengadakan hubungan dengan mereka dalam jual beli, pernikahan dan lain-lainnya karena untuk menghentikan dakwah Islam. Mereka menuliskan isi perjanjian tersebut di sebuah lampiran yang dituliskan oleh Mansur bin Ihrimah. Maka tidak lama kemudian tangan Mansur bin Ihrimah ini lumpuh karena menulis perjanjian tersebut. Mereka menggantungkan lampiran itu di dalam Ka'bah. Setelah hal demikian sempurna terjadi, maka Bani Hashim dan Bani Muttalib bergabung ke sebuah celah bukit atau syi'ib, yakni syi'ib Abi Thalib. Nah, kaum muslimin ini betul-betul mengalami kesusahan dan kelaparan yang tidak tertangguhkan. Pemboikotan ini berlangsung selama kira-kira 3 tahun sampai kaum muslimin merasa sangat payah. Mereka tidak mendapatkan pasukan dari luar apapun kecuali secara bersembunyi-sembunyi. Akhirnya bersepakatlah 5 orang pembesar Quraisy untuk membatalkan isi dari lampiran perjanjian tersebut dan memusnahkannya. Abi hadisati hasulat waqa'atu mu'atha wa huwa asim hisnin lil ausi bihi harbun 'azimatu bainahum wa bainal Hazraj. Pada tahun ini juga terjadi peristiwa perang Bu'ath. Ini adalah nama sebuah benteng milik suku Aus. Di sini terjadilah perang besar antara suku Aus dan suku Hazraj. Nah, perang ini merupakan simbol ketahanan dan komitmen Rasulullah SAW dalam menghadapi berbagai rintangan dalam misi penyebaran Islam. Hafizatitha minah minan nubuwah, dan di tahun ke-8 kenabian nazalat suratul Ar-Rum wa sabab nuzuliha anhu kana baina Farisa war Rum kitalun makanal musyrikuna yuhibbuna duhura Farisa likaunihim wa iyahum ummiyuna wali annal fursa kanu majusa wa kana muslimuna yuhibbuna ghalibata Ar-Rum likaunihim wa iyahum ahla kitabin faqi awal liqa'i gulimat ar-rum fanazalat al-ayah tubiyyana dzalika wa tuhmiru anhum sayaglimun. Di tahun ke-8 kenabian ini turunlah surat Ar-Rum, dan sebab turunnya adalah bahwa terjadi peperangan antara orang Persia dan orang Romawi, sedangkan orang-orang musyrik senang sekali apabila orang Persia menang karena orang-orang musyrik dan orang-orang Persia sama-sama ummiyin atau buta huruf, juga karena Persia beragama Majusi, sedangkan orang-orang Islam menyukai kemenangan orang Romawi karena mereka dan orang Romawi sama-sama ahli kitab. Di awal pertempuran ini orang Romawi kalah, kemudian turunlah surat Ar-Rum yang menangkan kekalahan
kekalahan, turunlah surat Ar-Rum yang menekan kekalahan awal tersebut, juga mengabarkan bahwa orang-orang Romawi itu akan mengalami kemenangan. Nah, surat Ar-Rum ini juga menerangkan tentang agar manusia bertobat karena Allah dan kembali kepadanya dan meninggalkan kemaksiatan. Surat Ar-Rum ini diturunkan di kota Mekah sehingga tergolong surat surah Makkiyah. Hafiz sanati tasi'ah minan nubuwah, dan di tahun ke-9 kenabian. Kharaja sallallahu alaihi wasallam wa ahlu min haswari syi'bah anuqidat as-sahifah wa fi nafsi as-sanati kana inshuqaqu al-qamaru lahu sallallahu alaihi wasallam wa hiya mu'jizatu samayatu lahu lam takul li ghairihi min ikhwanihi al-mursalin. Dan di tahun ke-9 kenabian ini, Nabi Muhammad SAW beserta keluarga beliau keluar dari pemboikotan jalanan bukit dan dihapuslah perjanjian boikot ini. Nah, pada tahun ini juga, pada tahun ke-9 kenabian ini juga terjadi peristiwa terbelahnya rembulan oleh beliau Nabi Muhammad SAW. Nah, peristiwa ini merupakan mukjizat samawiyah atau berkaitan dengan langit bagi beliau Nabi Muhammad SAW yang tidak pernah dimiliki oleh para rasul-rasul lainnya. Nah, pada bulan Sya'ban ini, ketika Nabi masih menjadi Nabi, pada tahun ke-9 ini juga terdapat kaum musyrik Mekah yang meragukan Nabi, dan juga mereka dapat melihat Gua Hira dari celah di antara bulan yang terbelah. Nabi membelah bulan menjadi dua bagian sebagai tanda atau mukjizat beliau. Nah, ini terdapat mukjizat ini juga terdapat pada Al-Qur'an surat Al-Qamar ayat 1-2, dan yang artinya telah dekat atau datangnya saat itu dan telah terbelahnya bulan. Hafizatil asyirah minan nubuwah. Dan di tahun ke-10 kenabian, mata anhu Abu Thalib fashdad husnuhu sallallahu alaihi wasallam sama matat as-sayyidatu Khadijah radhiyallahu anha ba'da mithalasati ayyami fatando'a husnu sallallahu alaihi wasallam walidhalika kana sallallahu alaihi wasallam yusammi hadal ammal husni. Abu Thalib wafat meninggalkan beliau Nabi Muhammad SAW yang menyebabkan beliau sangat bersedih. Dan Abu Thalib wafat ini setelah 3 tahun sebelum Hijriah. Lalu wafat pula Sayyidah Wafi hadihi asrati tazawwaja sallallahu alaihi wasallam Saudati binta Zam'ata radhiyallahu anha wa dakhala 'alaiha min Makkah wa aqada 'ala Aisyah radhiyallahu anha. Wa fi hadhihi asrati akhraja sallallahu alaihi wasallam ila saqifi ahli at-Ta'ifi wahdahu fa aqama biha syahra ayyada'uhum wa awwadiya inda'a syadida walakiya minat ta'ir wa tabkiti wal istihza'i ma la yutahammal. Di tahun ke-10 kenabian ini juga lalu wafat pula Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha selang 3 hari setelah wafatnya Abu Thalib. Maka bertambah-tambah kesusahan beliau Nabi Muhammad SAW. Karena itulah beliau menamakan tahun ke-10 kenabian ini dengan Amul Husni, yaitu tahun kesusahan, tahun susah. Nah, pada tahun ini pula
Nabi Muhammad SAW memperistri Saudah binti Zam'ah radhiyallahu anha. Beliau Shallallahu alaihi wasallam menggauli Saudah di kota Mekah. Beliau juga melakukan akad nikah terhadap Aisyah radhiyallahu anha. Juga dalam tahun ini pula beliau Shallallahu alaihi wasallam pergi seorang diri ke kaum Taif, penduduk Taif. Beliau bermukim di sana selama 1 bulan untuk mengajak mereka masuk Islam. Tetapi beliau Shallallahu alaihi wasallam mendapatkan perlakuan yang sangat menyakitkan serta menemui hinaan, cercaan, dan dijadikan bahan tertawaan yang tak tertanggungkan. Nah, Sakif ini merupakan salah satu suku Arab yang mendiami kota Taif dan Arab Saudi. Suku ini berperan penting dalam sejarah Islam awal. Nah, sesudah berasal dari suku Quraisy, Bani Amir bin Lu'ay, ayahnya bernama Zam'ah bin Qais dan ibunya bernama Zamun bin Qais. Tapi sanatilah kita asyota minan nubuwah, dan di tahun ke-11 kenabian istahanda sallallahu alaihi wasallam fi amdi nafsi alal qabaili fi mujaihim fil muasimun minni wa arafata wal aswaki masyhurah. Dan di tahun ke-11 kenabian ini beliau Nabi Muhammad SAW berusaha menawarkan diri beliau untuk menerima dakwahnya pada suku-suku di tempat perkumpulan dan pertemuan mereka, yaitu Mina, Arafah, dan pasar-pasar yang masyhur. Fi sanati kana ibtida'u islami al-answari falaqi minhum sittata nafara minal khazraji indal aqabah fa'amanu bih. Nah, pada tahun ini pula terjadi permulaan Islamnya sahabat Ansor. 6 orang Ansar dari kabilah Khazraj bertemu beliau Nabi Muhammad SAW di Aqabah. Mereka pun beriman pada Nabi Muhammad SAW. Afi hani saati qadima alaihi jinnun aswimina wa fi Madinah bisyammi kanu tis'ata nafari fa'amanu bihi wadzakarahumullahu biqawli wa id surafna ilaika nafaro minal jinni al-ayah. Pada tahun ini juga datanglah sekelompok jin dari Nasibin, sebuah kota di Syam, kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka ada 9 jin. Kemudian mereka beriman pada Nabi Allah SAW. Allah Ta'ala menyebut mereka dengan firman-Nya, "Hadsurrafna ilaika nafaram minal jinni." Dan ingatlah ketika kami hadapkan serombongan jin kepadamu. Quran Surat Al-Ahqaf ayat 29. Hafizna Titaniya Asyota Minan Nubuwah, di tahun ke-12 kenabian. Wal mi'raju minal masjidil harami ilal masjidil aqsa summa ila samawati al-ulu ila ma la ya'lamu ilallahi wa atsbata ru'yata lahu laylata ali jamahiru as-sahabah wal ulama'i min ghairi indaruki wala ihatah wala takifi mihani wala intaha wa farada alaihi wa ala ummatihi al-haqqu subhanah fi hadhil maqami as-salawati al-khamsah wa fi hadhil sanati kanat bai'atul aqabah as-saniyah laqiya fiha minal answari isna asyra rajulan. Tahun ke-12 kenabian ini terjadi Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian ke beberapa langit yang tinggi sampai batas yang tidak diketahui kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mayoritas sahabat dan ulama menetapkan perihal melihatnya Nabi Muhammad SAW kepada Allah Ta'ala pada malam itu dengan tanpa idrak atau penglihatan identifisir, tanpa ihatah atau peliputan, tanpa tahyif bin hadat atau dibatasi suatu bentuk seperti apa.
dan tanpa intihal sampai batas tertentu. Dan Allah Ta'ala pada kesempatan itu mewajibkan sholat 5 waktu pada beliau SAW dan umat beliau. Pada tahun ini juga terjadilah Bai'ah Aqobah yang kedua. Dalam baiat itu Nabi Muhammad SAW bertemu 12 sahabat Ansar. Nah, di tahun ke-12 kenabian ini juga terjadi pada malam 27. Nah, di tahun ke-12 kenabian ini juga kota Yatsrib sekarang dikenal sebagai kota Madinah. Hafiz Satita Lita Asyuta Minan Nubuwah. Dan di tahun ke-13 kenabian kanat Bai'atu al-Aqobah as-Salitsah wa huwa fi haqiqati salisu ijtama indal Aqobah laqiya fiha Rasulullah SAW salasatan wa sab'ina rajula wa imra'ataini minal usi wal khazrani fi bai'ahum wa ja'ala alaihim isna asyra naqiya. Dan di tahun ke-13 kenabian ini terjadi Bai'ah Aqobah ketiga, yang pada hakikatnya baiat itu adalah pertemuan ketiga di dekat Aqobah. Di sana beliau SAW bertemu 73 orang laki-laki dan 2 orang wanita dari kalangan Aus dan Hazrat. Dan beliau Nabi Muhammad SAW membaiat mereka dan mengangkat 12 nakib atau pemimpin untuk mereka. As-sanatul ula minal hijrah an-nabawiyah, tahun pertama dari hijrah nabawiyah. Hafiz sanatu as-salisa asyrah minan nubuwati wa fiha hajar Rasulullah SAW ilal madinatil munawwarah. Hakana qad balagha salasa wa khamsina sanata wa kharaja minal Makkah ilal Madinah yaumal isnaini limada bisamani khalawna mirwami'il awal wa dakhala al Madinah yaumal isnaini duha li isnata asyrata khalat mirwami'il awal al mashhuri wa fi subhatihi Abu Bakar as-Siddiqi Wakana ad-dalilu Abdullahi bin Uraikid Nazala fi dari Abi Ayyub wa fiha tamma bina'u masjidi Quba wa bina masjidil Anwar wa masakini sallallahu alaihi wasallam wa fiha tammat al-muwakhatu alal haqqi wal alal haqqi wal muwasatu wat tauratu bainal muhajirin wal ansar wa kanu tisrina rajulan min kullu ta'ifati arba'ina wa qila mi'ah akanu kanalika ila an-nazala madri wa ulul arhami ba'duhum ula bi ba'din fi kitabillahi minal mu'minina wal muhajirin ila an taf'alu ila awliya kam ma'ruf wa fakana dhalika fil kitab mastura al-ayah fi nusiha at-tauratu bil mu'akhirah. Dan di tahun pertama kenabian dan di tahun pertama dari hijrah nabawiyah ini, tahun itu sebenarnya adalah tahun ke-13 dari kenabian atau tahun 622 Masehi. Pada tahun itu hijrahlah beliau Nabi Muhammad SAW ke Madinah Al-Munawwarah. Saat itu umur beliau telah mencapai 53 tahun. Beliau Nabi Muhammad SAW berangkat dari Makkah ke Madinah pada hari Senin tanggal 8 Rabiul Awal. Beliau tiba di Madinah pada hari Senin pagi menjelang siang tanggal 12 Rabiul Awal menurut pendapat yang masyhur atau yang benar. Ikut menemani beliau yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Bertindak sebagai penunjuk jalan adalah Abdullah bin Uraikid. Beliau singgah di rumah Abu Ayyub yaitu sahabat Nabi Muhammad SAW. Pada tahun ini juga terjadilah pembangunan Masjid Quba dan pembangunan masjid beliau Al-Anwar yang artinya yang penuh cahaya.
serta kediaman beliau Nabi Muhammad SAW. Pada tahun ini juga terjadi mu'akhah, jalinan persaudaraan atau tiap satu individu dikaitkan persaudaraan dengan satu individu lain berdasarkan hak atau kebenaran, saling membantu dan saling mewarisi antara sahabat Muhajirin dan sahabat Ansor. Ketika itu jumlah mereka 90 orang, dari setiap kelompok 45 orang. Keadaan itu berlangsung demikian sampai turun ayat sesudah perang Badar, yaitu yang bunyi Wa'ul arhami ba'du ma'ula ba'di wa fi kitabillahi minal mu'minin wal muhajirin ila taf'alu ila awliyaikum ma'rufa kana dzalika fil kitab masturo, yang artinya dan orang-orang yang punya hubungan darah satu sama lain berhak mewarisi di dalam kitab Allah dari orang-orang mukmin dan orang-orang muhajirin, kecuali kalau kamu berbuat baik kepada saudara-saudaramu yang seagama, adalah yang demikian itu telah tertulis di dalam kitab Allah. Quran Surat Al-Anfal ayat 75. Maka dihapuslah pewaris berdasarkan mu'akhah. Wa fiha istihlamu ammi ansi walindaha inda Rasulullah SAW wa umrahu asyri sinin. Pada tahun itu juga Ibu Anas menjadikan anaknya sebagai khotim atau pelayan khusus secara sukarela. Pada tahun Rasulullah SAW, umur Anas waktu itu yaitu 10 tahun. Nah, sikap membantah kebenaran yang setelah kemenangan yang nyata seolah-olah menuju kematian. Nah, wafi hanju ilat sholatul handori arba'a rok'ati wa kanat rok'ataini ba'da maqdimi al-madinah bisyahrin. Pada tahun itu pula sholat tidak dalam perjalanan dijadikan 4 rakaat yang sebelumnya cuma 2 rakaat atau qashar. Peristiwa itu juga terjadi setelah 1 bulan kedatangan beliau Muhammad SAW di Madinah. Wafiha sunnal jum'ah bibani salim fi tariqa min Qubai ilal Madinah wahia awalu jumi'at wa awalu khutbah fil islami wafiha bada al-adin wafiha aslama Abdullahi bin Sulamin wafiha mata an-naqibani As'andu ibnu Zurarata wal Bara'u ibnu Ma'lul. Pada tahun itu juga beliau Muhammad SAW melaksanakan sholat Jumat di Bani Salim. Dalam perjalanan beliau dari Kuba ke Madinah, itulah sholat Jumat yang pertama kali dilakukan oleh beliau, juga khutbah pertama kali yang dilakukan beliau juga khutbah pertama kali yang beliau lakukan dalam Islam. Pada tahun ini pula dimulainya adanya azan dan juga Abdullah bin Salam masuk Islam. Pada tahun itu juga 2 pemimpin naqib atau Ansor meninggal, yaitu As-Sa'ad bin Zurarah dan Bar'a bin Ma'lul. Afiha ba'atha sallallahu alaihi wasallam saritan masalasina rajulan minal muhajirina wa ammaru alaihim ammahu Khamzata radhiyallahu anhu wa aqadalahu al-liwa binafsihi wadhalika fi syahri ramadana wa kana liwa'i amyando bi'atsrindu'ira al-Quraisyin fiha Abu Jahlin fi salasim mi'ati rajulin fabalagu saifu min nahitil ish falamma tasawfu hajaza bainahum Majdiyu ibnu Umar Yohannabiyu raja'u bidunu harbin. Pada tahun itu juga beliau Nabi Muhammad SAW
mengirim syariah atau pasukan yang terdiri dari 30 orang muhajirin. Beliau menjadikan Hamzah radhiyallahu anhu, paman beliau, sebagai panglima pasukan. Beliau sallallahu alaihi wasallam sendiri juga yang memasang bendera perang. Kejadian itu berlangsung pada bulan Ramadan. Bendera itu berwarna putih yang menandakan bendera perang. Mereka dikirim untuk menghadang rombongan dagang orang-orang Quraisy yang di dalamnya terdapat Abu Jahal bersama 300 orang pasukan. Maka mereka sampai pada pantai dari arah Al-Ais. Ketika mereka sudah berhadapan-hadapan dalam formasi barisan perang, tiba-tiba Majdi bin Amr al-Juhani turun ke tengah-tengah mereka dan menghalang-halangi agar tidak saling berperang. Kemudian para tentara utusan itu kembali dengan tanpa perang. Wa fiha ba'tha ibna amhi Umdata ibn al-Harith radhiyallahu anhu ila batni Rabi'in fi Syawwali fi sittina aw thamanina rajulan minal muhajirina laysa fihim ansar wa huwa awwalu ba'thin fil islami wa rama fiha Sa'da ibnu Abi Waqqas misahmi fakana awwala sahmi rumiya fi Islam. Masih pada tahun itu beliau sallallahu alaihi wasallam mengirim Ubaid bin Harits, sepupu beliau, sepupu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam Robik pada bulan Syawal bersama 60 atau 80 orang sahabat muhajirin tanpa ada satupun orang Ansar. Inilah pengiriman pasukan yang pertama dalam Islam. Wa fiha sariyatu ibnu Abi Waqqas il Harari wa dami Hijazi yasumbu fi juhfati fi ku andati fi ishrina rajula tarindu airan lil Quraisy fakharaju ala aqdamihim fasubbahuha subha khasimah fawajandu al-ira qad marrat bil amsi. Pada tahun itu pula Sa'ad bin Abi Waqqas, orang ketujuh yang memeluk Islam pada usia 17 tahun, menggunakan senjata panah. Itulah anak panah pertama yang dipanahkan dalam Islam. Fi hadisati aidan summa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyura'a wa amara bisawmihi wa kanat al-yahudu fi jahiliyah yasumuna fa amara bisawmihi wa fiha mata min sunani dil musyrikina min Quraisyin Asu ibnu Wa'ili as-Sahmiyu wal Walidu ibnu Mawirah. Pada tahun itu juga terjadi pengiriman tentara pemimpin Ibnu Abi Waqqas ke daerah Al-Harrar, satu lembah di Hijaz yang bermuara di Juhfah pada bulan Zulqa'dah bersama 20 tentara untuk menghadang rombongan khalifah dagang berunta milik orang-orang Quraisy. Pasukan tersebut berangkat dengan berjalan kaki. Lalu pasukan itu menyerang mendadak pada waktu subuh malam kelima, tetapi rombongan berunta itu telah berlalu 1 hari sebelumnya. Pada tahun ini pula Rasulullah SAW berpuasa Asyura dan memerintahkan untuk melakukan puasa pada hari itu. Tersebutkan bahwa pada masa jahiliyah orang-orang Yahudi berpuasa pada hari itu, maka Rasulullah SAW memerintahkan untuk melakukannya karena orang Islam lebih berhak. Pada tahun itu juga beberapa gembong musyrikin dari kalangan Quraisy mati, yakni As bin Wa'il As-Sahmi dan Walid bin Muhairah. Tapi sanati tsaniyah minal hijrah, tahun kedua dari hijrah. Huwilat al-qiblatu ilal baiti al-harami wa dzalika fi nisfi min Sya'ban wa fiha furidu shaumu Ramadan wa fiha furidat zakatu al-fitrah
azakatul mali wa masyri wa iyatul idri. Di tahun kedua dari hijrah ini, kiblat dialihkan ke Ka'bah di Masjidil Haram. Peristiwa ini terjadi pada nisfu Sa'ban. Pada tahun ini juga puasa pertama Ramadan difardukan. Pada tahun ini juga difardukan adanya zakat fitrah, zakat mal, dan diisyaratkannya sholat Id. Wabiha syur'a al-adhanu wa ta'akkada dzalik biruya Abdullah bin Zaid bin Ta'lamata wa Tami'a Umar bin Khattab. Pada tahun ini juga terjadi peristiwa pensyariatan azan dan diperkuat dengan memimpinnya Abdullah bin Zaid bin Salab dan diikuti pula oleh mimpi Umar bin Khattab. Wafi hanisati kanat ula wazawati sallallahu alaihi wasallam. Pada tahun ini perang beliau Nabi Muhammad SAW yang pertama terjadi. Wafi goswatu udanni fi safar wa yaqala laha aidan wazutu al-abwa wa fi jabalu baina Makkah wal Madinah raja sallallahu alaihi wasallam bi nafsihi ya'tarindu ira al-Quraisyin wa ghadaba khamsata asyra yawman alam yalqa harban wa fiha wanda bana damrah summa guswatu muwatin hamlun li Juhainata min nahiti radwanu bainahu wa bainil Madinah arba'atu burudi fi rabi'il awal fi mi'ataini ya'tarindu ira afiha Umayyatu ibnu Khalafin raja'a walam yalhaqqa ahadan, yakni perang Wadan. Pada bulan Safar disebut juga perang Abu. Abu adalah gunung yang terletak di antara Makkah dan Madinah. Beliau Nabi Muhammad SAW keluar memimpin pasukan sendiri untuk menghadang rombongan dengan milik orang-orang Quraisy. Beliau pergi selama 15 hari dan tidak menemui peperangan. Pada peperangan ini pula beliau Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjanjian damai dengan Bani Damhat. Lalu perang Buat, nama sebuah gunung milik orang Juhainah, berada di arah Radha antara Buat dan Madinah ada jarak 4 burud atau perang ini terjadi pada bulan Rabiul Awal. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat bersama 200 orang menghadang rombongan dengan berunta. Yang di sana terdapat Umayyah bin Khalaf, tetapi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam kembali tanpa menemui seorang pun. Summa Rasulullah SAW data usyairati muwadi'an li bani mudliji bina hitaya yambu fi juma andal akhirah fi khamsina wa mi'ati rajula ya'tarindu ira al-Quraisyin fawatatsu ya ayyami wa wanda Rasulullah SAW bani mudlij warja'a walam yalqa kainan. Summa ghaza sallallahu alaihi wasallam ba'da ranju'ihi min ghazati uzauti datil usyairati yatlub Kirza ibnu Jabir al-Furiya li igoratihi ala sarhil Madinah hatta balagha Safwan min nahiyati Badrin falam yaltahaq wa tusamma Badrun al-Ula. Kemudian perang Zatul Usyairah, suatu tempat milik Bani Muzid di daerah Yambu pada bulan Jumadil Akhir bersama 150 orang untuk menghadang rombongan berunta milik orang-orang Quraisy. Namun ternyata kafilah ini telah lewat beberapa hari sebelumnya. Pada kesempatan ini juga beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengadakan perjanjian damai dengan Bani Mudlij. Lalu beliau kembali tanpa menemui peperangan. Kembalinya dari perang Zatul Usyairah, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam berangkat kembali untuk mengejar gerombolan Quraisy bin Jabir.
yang melakukan serangan pada kandang-kandang pengembalaan Madinah sampai beliau sallallahu alaihi wasallam tiba di Safwan dari arah Badar, tetapi beliau tidak mendapatinya. Perjanjian ini juga disebut dengan Badar al-Ula atau Perang Badar 1. Summa sariyatu Abdullah bin Hasyin radhiyallahu anhu ila nahlata ala lailatin min Makkah fi Rajaba fi isna asyra muhajjaro yatarussandu Quraisy famarat mihi iruhum tahammal zabiban wa udma minat ta'if fiha Umar ibnul Hadrami fatasyawaral muslimuna wa qala nahnu fi akhiri yaumi min Rajaba fa in nahnu qatalnahum hatakna hurmata syahri wa in taraknahum lailatu dakhaluna haram Makkah fajma'u ala qatlihim faqatalu amran fastaksaru asiraini aharabu man haraba wa istaku al-irad fakanat awwala gunaimah fil Islam faqasamaha ibnu Jahshin wa azal al-khumus alika qabla antufranda wa yaqulu bal qadimu bil ghanimah kalliha faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ma amartukum bil tiqala fi asy-syahril haram fa akhara amro al asiraini wal ghanimah hatta raja'a man badrin faqasamaha ma'a ghanaimah. Kembalinya dari perang Badar, Zatul Usyairah beliau, lalu pengiriman pasukan di bawah pemimpin Abdullah bin Jahsy radhiyallahu anhu ke daerah Nakalah yang berjarak 1 malam perjalanan dari Makkah pada bulan Rajab bersama 12 sahabat Muhajirin dan mengintai orang Quraisy. Pasukan ini di tengah perjalanan bertemu dengan rombongan dagangan berunta milik orang-orang Quraisy. Rombongan ini membawa kismis dan kulit dari Taif, dan di antara rombongan ini terdapat Amru bin al-Hadrami. Beliau pasukan muslimin pun berunding. Mereka berkata, kita berada di penghujung bulan Rajab. Bila kita memerangi mereka, berarti kita merusak kehormatan pada bulan Rajab ini. Namun bila kita biarkan mereka pada malam ini, mereka akan masuk tanah haram Makkah. Lalu pasukan muslimin sepakat untuk menyerang mereka, sekaligus berhasil membunuh Amru dan menawan 2 tawanan, dan sebagian dari rombongan kafilah melarikan diri. Mereka akhirnya menggiring unta-unta tersebut. Itulah rampasan perang pertama dalam Islam. Ibnu Jahsy pun membaginya dan menyisakan 1/5, padahal hal tersebut sebelum turunnya ayat yang mewajibkan dan sebagian rombongan kafilah melarikan diri. Mereka akhirnya menggiring unta-unta tersebut. Itulah rampasan pertama perang pertama dalam Islam. Ibnu Jahsy pun membaginya dan menyisakan 1/5, padahal hal tersebut sebelum turunnya ayat yang mewajibkan kumus atau 1/5 bagian. Bagi yang berhak, menurut satu pendapat tidak demikian, akan tapi mereka menghaturkan seluruh hadimah. Akan hal ini beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma amartukum bil qitali fi syahril haram, yang artinya saya tidak memerintahkan kalian untuk berperang pada bulan haram. Lalu beliau menunda masalah 2 tawanan dari rampasan perang sampai beliau kembali dari perang Badar. Kemudian beliau membaginya bersama rampasan orang Badar. Fatakallamat Quraisyun bi anna Muhammadi asifaka ad-dama wa akhadal mala fi asy-syahril haram fa anzalallahu ta'ala. Orang-orang Quraisy selalu berkomentar akan hal di atas bahwa Muhammad menumpahkan darah dan merampas harta di bulan haram. Maka Allah Ta'ala menurunkan ayat ini, yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fihi
وقتالهم فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله الفتنة أكبر من القتل لا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم من دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Artinya mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan haram. Katakanlah, berperang dalam bulan itu adalah dosa besar, tetapi menghalangi manusia dari jalan Allah, kafir kepada Allah, menghalangi masuk Masjidil Haram dan mengusir penduduknya dari sekitarnya, itu lebih besar dosanya di sisi Allah, dan berbuat fitnah lebih besar dosanya daripada membunuh. Mereka tidak hentinya memerangi kalian sampai mereka dapat mengembalikan kalian dari agama kalian kepada kekafiran seandainya mereka sanggup. Karena siapa yang murtad di antara kaum dari agamanya lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 217. Sama guzanahiyata jahainata linisfi min Sya'ban. Selanjutnya beliau SAW memimpin serangan ke daerah Zuhainah pada pertengahan Sya'ban. Aminal hawadisi fi hadisatin nazawlu firoinati Ramadana fi Sya'ban wal amru bizakatil fitri. Dan pada bulan Ramadan tanggal 17 di hari Jumat pada tahun ini terjadilah perang Badar Kubra atau perang Badar kedua. Wafis asyura min syahri Ramadan yaumal jum'ah min hadis sanatikan Guzautu Badil Kubra. Perang Badar adalah perang sengit yang menentukan wafil ma'rakatul hasimati allati tuqarriru masirul ummatil islamiyah wa alaiha yatawaqqafu masirul insani al-ma'nawiyah. Perang Badar adalah perang sengit yang menentukan wujud tidaknya umat Islam. Pada perang itu pula digantungkan apa yang akan terjadi pada manusia secara maknawi. Fakallu ma hadatsa min futuhata wantisurati wa kallu ma qama min dawalin wa hukumatin madinun li fathil mumini fi midani badri walindalika sammallahu hadhil ma'rakah yaumil furqan faqala in kantum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yaumal furqani yaumal taqal jam'ani al-ayah. Segala hal yang terjadi setelahnya berupa penaklukan dan kemenangan lain, demikian pula berdirinya negara-negara dan pemerintahan Islam seluruhnya, berhutang dan berpulang pada kemenangan spektakuler di medan Badar ini. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala menamai pertemuan ini dengan Yaumul Furqan, yang artinya hari bantuan. Berfirmanlah, in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yaumal furqana yaumal taqal jam'an, yang artinya jika kalian beriman kepada Allah, kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad pada hari Furqan, hari bertemunya dua pasukan. Quran Surat Al-Anfal ayat 41. Agana min khabaril ghazwati anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sam'i bi Ami Sufyan ibni Harbin muqbilan minasyammi fi irin adimati lil Quraisy fiha amwaluha wa tijaratuhum wa kanat harbu qami'ata bainal muslimina wa bainal Quraisy al-musyrikin la ta'lu Quraisyun fi muharabatil Islam waswaddi an sabilillahi wa iqamati as-su'ubati lil muslimina wa kanat tamdilu amwaliha.
wa kullama tamliku min hawli wa taulin amin silahin wa kiroin fi muharambah al-Islam wa inda'a fi sya'nil muslimina wa kanat katatibuhum taswilu ilal hududil madinah wa ilal mara'iha. Di antara kisah peperangan tersebut adalah bahwa Rasulullah SAW mendengar bahwa Abu Sufyan bin Harb datang dari Syam bersama rombongan niaga berunta yang besar milik orang-orang Quraisy, yang di sana terdapat harta-harta dan barang niaga mereka tersebut pula bahwa sebenarnya perang masih terus berlangsung antara orang muslimin dan orang-orang Quraisy, orang musyrikin Quraisy. Orang Quraisy selalu memerangi Islam, menghalang-halangi jalan agama Allah dan menciptakan kesulitan-kesulitan bagi kaum muslimin. Mereka musyrikin Quraisy itu mengerahkan banyak harta, segenap kekuatan dan kemampuan senjata dan armada prasarana transportasi perang dalam rangka memerangi Islam, melemahkan keberadaan dan diri kaum muslimin. Demikian pula pasukan perang mereka merengsek dan melanggar batas-batas kota Madinah serta menyerang padang-padang gembala kota Madinah. Falamma sami'a Rasulullah SAW bi Abi Sufyan muqbilan minasyammi ala ra'si handal ir akana min ashaddan nasi adawata lil Islam nadama Rasulullah SAW an-nasi lil khuruja ilaihi lam yahtifala balighun li annal umru irin la nafirin. Ketika Rasulullah SAW mendengar bahwa Abu Sufyan datang dari Syam sebagai pemimpin rombongan berunta ini, sedangkan Abu Sufyan termasuk orang yang paling sengit memusuhi Islam, maka segeralah Rasulullah SAW menyeru orang-orang keluar menyerahkan rombongan berunta tersebut. Beliau SAW tidak mempersiapkan persiapan perang yang maksimal karena masalahnya adalah masalah menghadang rombongan yang gak berunta, bukan berangkat perang. Makhranja Aba Sufyan makhranja Rasulullah SAW wa qasda iyahu fa arsala ila Makkah mustasriha li Quraisyin liyamna'uhu minal muslimin amalagu aswariyahu ahla Makkah fajandahu jidduhum panahandu musri'ina walam yatakhallaf min ashrafihim ahadun ahshandu man hawlihi min qabail al-arab walam yatahallafa anhum ahadun min butunihi Quraisyin ilal qalilu an-nadir waja'u ala jamiyati wa ghadaba wa hanaq. Kemudian sampailah berita keluarnya Rasulullah SAW pada Abu Sufyan dan bahwa beliau SAW menuju kepadanya, maka dia mengirim utusan ke Mekah untuk meminta bantuan orang Quraisy agar mereka menolong dan melindungi orang-orang Islam. Akhraja Rasulullah SAW mus'an fi salasimi'atin wa salasa asyra rajulan lam yakun ma'ahum minal khayli ila farasani wa sama'una ba'iran ya'takimu ar-rajulani wa salasa alal ba'iril wahid la fariqa fi nalika baina mujindi wa qa'idu wa matsbu'i fakana minhum Rasulullah SAW wa Abu Bakrin wa Ammar wa kibaru as-sahabah. Permintaan tolong itu pun sampai pada penduduk Mekah, maka bergegas mereka mengarahkan segenap kekuatan mereka dan bangkit menyambutnya. Tak satupun dari elit musyrikin Quraisy yang tertinggal. Kabilah-kabilah Arab itu
ikut bergabung di sekeliling Abu Sufyan, dan tidak satupun dari klan Quraisy, dari kaum Quraisy yang tertinggal, hanya sedikit sekali yang tidak ikut serta. Maka mereka berangkat dengan penuh fanatisme atau luapan emosi dan kemarahan, dan Rasulullah SAW bergegas berangkat bersama 313 orang tanpa sarana kuda-kuda perang kecuali dua ekor kuda dan 70 unta, dengan dua atau 3 orang berboncengan pada satu unta, tanpa ada beda dalam hal itu antara panglima dan prajurit, pemimpin dan yang dipimpin. Termasuk dari mereka adalah Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, dan sahabat-sahabat senior. Bendera perang diserahkan pada Mus'ab bin Umar, panji sahabat Muhajirin diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib, dan panji sahabat Ansar diserahkan kepada Sa'ad bin Mu'adz. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.